teman-teman di channel ini, dan kali ini saya akan membahas tentang menulis atau scripting. Nah, menulis apakah yang kita bahas kali ini? Kita akan membahas tentang menulis sebuah impian. Menulis sebuah impian yang jelas dan spesifik. Oke, saya akan mulai tentang sebuah penelitian yang dilakukan di Harvard Business School pada tahun 1979. Nah, pada saat itu seorang dosen mengumpulkan mahasiswanya. Nah, kemudian ditanya, mungkin ada sekitar 10.000 mahasiswa ditanya. Nah, dijadikan responden dengan sebuah pertanyaan, apakah Anda sudah menyusun rencana, strategi, dan impian Anda di masa depan secara tertulis? Oke, dari hasil pertanyaan tersebut didapatkanlah data bahwa 3% dari mahasiswa atau responden tersebut menulis impiannya dengan jelas, spesifik, dan detail. 13% punya impian yang jelas, terencana, tetapi tidak ditulis. Dan sisanya 84% itu tidak mempunyai impian dan rencana yang jelas. Nah, hasil dari penelitian ini kemudian diketahui 10 tahun kemudian. Jadi pada tahun 1989, yaitu 10 tahun kemudian, mahasiswa-mahasiswa atau responden ini, atau mantan mahasiswa atau responden ini dikumpulkan dan ditanya kehidupan mereka setelah 10 tahun. Nah, dari data-data yang dihasilkan, didapat kesimpulan bahwa 84% yang tidak mempunyai impian yang jelas ternyata mempunyai penghasilan di bawah rata-rata. Kemudian 13% responden yang mempunyai impian yang jelas tetapi tidak ditulis itu mempunyai penghasilan rata-rata 2 kali lipat dari 84% orang yang tidak mempunyai impian yang jelas. Nah, yang menarik adalah 3% orang yang punya impian yang jelas yang ditulis itu memiliki rata-rata penghasilan 10 kali lipat lebih tinggi dari 97% mahasiswa yang lainnya. Nah, dari penelitian ini dapat kesimpulan bahwa menulis impian atau tujuan itu sangatlah penting untuk kita bisa mencapai. Nah, kemudian apa saja sih hal yang kita perlukan atau apa sih syarat-syarat untuk bisa menulis impian yang baik? Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah tulislah yang kita inginkan itu dengan kata yang positif. Maksudnya, contohnya adalah misalnya kita ingin bangun pagi. Nah, jadi kita tulis, saya bahagia, saya hari ini bangun pagi. Itu adalah kalimat positif. Kalimat negatif adalah kalimat yang menggunakan kata tidak, bukan, jangan, dan lain sebagainya. Hal itu dilarang dalam menulis impian atau keinginan. Sama halnya dengan afirmasi atau cara pemrograman pikiran bawah sadar yang lain. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar tidak mengenal kata tidak, jangan, atau bukan. Ketika Anda diminta untuk jangan memikirkan gajah, otomatis gambar gajah muncul di kepala Anda. Nah, itu menandakan bahwa pikiran bawah sadar tidak mengenal kata tidak. Nah, jadi syarat pertama atau hal yang baik dilakukan adalah tulislah impian dengan kata positif. Oke. Yang kedua adalah awali kalimat impian Anda dengan kata saya bahagia atau kata syukur, saya bersyukur atau terima kasih. Nah, kenapa demikian? Karena pikiran bawah sadar sifat dasarnya adalah menginginkan kebahagiaan, menghindari sengsara. Ketika ada ungkapan saya bersyukur, saya bahagia atau terima kasih, itu akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita bahwa hal itu membuat Anda bahagia,
menciptakan kenikmatan bagi Anda. Nah, itu bisa saya bahagia hari ini, saya bangun pagi. Atau saya bersyukur hari ini saya telah bangun pagi. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, tulislah impian itu seolah-olah sudah terjadi atau sudah Anda miliki. Ya, seperti tadi. Contohnya adalah saya bahagia saya telah bangun pagi. Walaupun hari ini Anda belum bangun pagi. Ketika Anda punya impian untuk bisa bangun pagi setiap hari, tulislah saya bahagia saya telah bangun pagi setiap hari. Seperti itu. Jadi contohnya adalah saya bahagia, terima kasih Tuhan, saya sekarang punya rumah mewah di daerah yang sejuk di mana saya bisa melihat pemandangan danau dan hutan yang indah. Itu salah satu contoh. Oke. Saya sudah dapat 3 syarat. Kemudian yang keempat adalah repetisi. Jadi lakukanlah menulis itu berulang-ulang. Nah, jadi tulislah impian Anda itu berulang-ulang. Nah, sekarang nulis, besok menulis, sehingga itu akan tertanam sangat kuat di pikiran bawah sadar kita. Alangkah lebih baiknya ketika itu menulis impian Anda jadikan sebuah kebiasaan setiap hari. Misalnya setiap bangun pagi Anda meluangkan waktu 15 menit untuk menulis impian Anda. Mungkin setiap hari Anda bisa menulis impian yang berbeda-beda. Misalnya hari ini Anda menulis detail tentang rumah impian Anda, besok Anda menulis lebih detail tentang hubungan Anda, 2 hari kemudian Anda menulis tentang relasi-relasi bisnis Anda, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa menulis setiap hari, bisa menulis berbeda ataupun hal yang sama. Hal itu akan tertanam di pikiran bawah sadar kita. Oke. Nah, sekarang kapan waktu yang tepat untuk menulis impian kita? Waktu yang tepat adalah waktu ketika kita rileks dan tenang. Kenapa? Karena ketika kita rileks dan tenang, pikiran kita ada di gelombang alfa atau bahkan theta. Nah, ketika otak berada di gelombang alfa atau theta, di sanalah informasi yang kita tulis itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga tertanam sebagai kepercayaan atau belief di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, ketika waktu rileks itu mungkin jarang Anda temui. Nah, yang paling mudah adalah ketika Anda bangun atau sebelum tidur. Oke. Jika baru bangun tidur atau sebelum tidur, Anda sudah memasuki tahap rileks. Anda memasuki tahap gelombang alfa dan beta. Nah, di sana salah satu waktu yang cukup baik untuk bisa menulis impian atau goal Anda. Seperti itu. Nah, ketika impian itu sudah terus dan tertanam di pikiran bawah sadar kita, di pikiran bawah sadar Anda, maka secara otomatis setiap hari tindakan-tindakan kita akan mengarahkan kita pada tujuan kita, pada impian-impian kita. Kita akan bisa menangkap peluang lebih banyak. Misalnya, ketika sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita adalah kita orang yang berkelimpahan. Kita setiap hari punya passive income. Kita punya passive income 1 miliar rupiah setiap bulan, misalnya. Ketika itu tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, kita akan melihat peluang yang ada. Jadi ketika perjalanan sehari-hari kita melihat bisnis, nah kita akan tertarik dan belajar. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang mendekatkan kita pada tujuan kita. Nah, ini juga erat kaitannya dengan hukum tarik menarik atau law of attraction yang dibahas di buku The Secret yang sangat terkenal. Nah, ketika pikiran bawah sadar kita sudah tertanam oleh impian kita yang positif,
maka semesta dan lingkungan di sekitar kita akan dituntun untuk mendekatkan kita pada tujuan-tujuan kita. Semua hal yang mendukung, segala sumber daya yang mendukung akan mendekat kepada kita. Nah, sehingga kita akan sangat mudah mencapai impian kita. Kita akan mencapai impian kita dengan penuh kebahagiaan. Hari demi hari kita jalani penuh dengan kebahagiaan, dan itu pun mendekatkan kita kepada tujuan kita. Oke. Untuk kali ini segini dulu video yang saya bagikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.